Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Aini Lamsari, NIM C1C020035. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian ilmu pengetahuan. Albert Einstein menyebutkan, "Science without religion is lame, and religion without science is blind." Sains tanpa agama lumpuh, and agama tanpa sains buta. Ilmu secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti mengetahui, mengerti, dan memahami, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai science. Secara terminologi, ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan keberlakuan hukum sebab akibat atau kausalitas. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sudah dibuktikan secara empiris dengan menggunakan pendekatan metodologis dan rasional. Selanjutnya ada sejarah ilmu pengetahuan. Sejarah penamaan istilah ilmu pengetahuan tidak terlepas dari sejarah filsafat. Filsafat sebagai istilah yang diduga pertama kali digunakan oleh Pythagoras, yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi untuk menjawab pertanyaan orang-orang tentang apakah Pythagoras pemilik pengetahuan, maka dia jawab dengan pernyataan bahwa Pythagoras bukanlah pemilik pengetahuan, melainkan orang yang mencintai atau philo, pengetahuan atau kebijaksanaan atau sophia. Sehingga muncul istilah filsafat yaitu mencintai pengetahuan. Di lain sisi, filsafat juga dapat diartikan sebagai cara berpikir mendasar atau radix yang mampu keluar dari dogma-dogma yang ada pada ruang dan waktu tertentu, atau yang sering disebut sebagai masa peralihan dari mitos digantikan oleh akal budi atau rasio. Selanjutnya ada sejarah ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama ada kajian filsafat yang pertama atau disebut masa pra-Sokrates, lahir berdasar pada pemikiran para filsuf Yunani kuno yang mempertanyakan asal mula alam, sehingga kajian ilmu yang pertama adalah tentang bagaimana alam diciptakan atau kosmosentris. Yang kedua, periode filsafat selanjutnya muncul pada masa Sokrates, yaitu ketika kajian filsafat beralih pada kajian yang lebih luas meliputi kajian tentang manusia, etika, politik, negara, dan keadilan, atau yang lebih dikenal dengan filsafat moral. Nah, yang ketiga yaitu estafet ilmu pengetahuan yang dimotori filsafat berturut-turut disebut periode abad pertengahan, yaitu pada 400 Masehi sampai 1500 Masehi, periode modern yaitu pada abad ke-14 sampai ke abad ke-17, dan periode postmodern yaitu pasca abad ke-17 sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada karakteristik ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu alam atau natural science dan ilmu-ilmu sosial atau social science. Ilmu alam melahirkan cabang ilmu biologi dan fisika, sedangkan ilmu sosial humaniora melahirkan antropologi, psikologi, sosiologi, linguistik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Khairunisa dengan NIM C1C020036. Kali ini saya akan membahas mengenai teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia. Tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Teknologi secara umum dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan. Nah, Islam memandang teknologi ini sebagai suatu keharusan, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW bahwa antum a'lamu bi umuri al dunyakum, kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu. Nah, teknologi ada dampak positifnya dan juga negatifnya nih. Contoh dari dampak positifnya adalah bagaimana muslim dimudahkan dengan adanya banyaknya aplikasi Quran, penentuan arah kiblat, kitab-kitab fikih, dan tafsir dalam bentuk aplikasi, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dampak negatifnya adalah begitu cepatnya informasi yang berkembang dan menyebar di lingkungan masyarakat ini nih, termasuk budaya barat yang memiliki efek negatif terhadap ekstensi budaya masyarakat Islam di Indonesia, mengharuskan umat Islam lebih cerdas dalam mengadopsi budaya-budaya tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian keilmuan yang mendalam tentang nilai suatu ilmu, hakikat dan kegunaan ilmu, serta bagaimana ilmu itu didapatkan. Ada 3 cabang dalam filsafat menurut Asy'ari. Yang pertama itu ada ontologi nih, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat yang ada atau bahasa
bahasa Inggrisnya itu being, dan yang nyata atau real. Contohnya, seseorang mengamati keadaan sekitar, kemudian muncul kesimpulan tentang makhluk hidup atau bernyawa dan makhluk atau benda tidak bernyawa. Seperti misalnya kita melihat hewan ataupun benda-benda peralatan yang kita lihat setiap hari. Nah, yang kedua itu ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang telaah kritis suatu proses yang tersistematis untuk membentuk keyakinan terhadap ilmu. Contohnya, pengamatan terhadap makhluk hidup, terus ditelaah secara kritis menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah sehingga melahirkan cabang ilmu baru, seperti misalnya ilmu tentang tumbuhan, hewan, makhluk hidup tidak kasat mata. Nah, yang ketiga ini ada aksiologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang nilai kemanfaatan atau value suatu ilmu. Aksiologi merupakan analisis jawaban dari pertanyaan untuk apa kita mempelajari psikologi, sosiologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Karena jika suatu pengetahuan baru yang ditemukan oleh seseorang tetapi tidak memiliki nilai manfaat untuk manusia secara umum, maka pengetahuan tersebut gagal dibilang menjadi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian epistemologi dalam kajian filsafat Islam itu terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama itu ada burhani. Nah, burhani itu merupakan metode pencarian suatu kebenaran melalui telaah kritis terhadap suatu keadaan real. Yang kedua itu ada bayani, metode pencarian kebenaran melalui pengamatan terhadap teks-teks wahyu. Nah, yang ketiga itu ada irfani, yaitu metode pencarian kebenaran melalui jalan supranatural atau pengalaman kebatinan seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Ramadhani dengan NIM C1C020031 akan mempresentasikan bagian ketiga, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah kedudukan ilmu dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu sebagai bentuk konsekuensi logis dari asma Allah dalam Asmaul Husna, ya alim atau maha berilmu. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, Surat Al-Mujadalah ayat 11, Luqman ayat 27, Al-Kahfi ayat 109. Nabi Muhammad SAW juga dalam sabdanya menegaskan bahwa mencari ilmu hukumnya wajib untuk seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam Islam, begitu spesialnya orang yang berilmu, diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, dunia terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya atau orang alim atau pelajar. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4112. Berikutnya ada kedudukan akal dan wahyu. Akal sebagai satu dari beberapa unsur rohani manusia memiliki fungsi berpikir. Berpikir sendiri merupakan karakter manusia sehingga manusia disebut juga hayawan al-natik atau hewan dengan kemampuan berpikir. Akal yang ada dalam diri manusia berfungsi sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Dalam konteks beragama, umat Islam sering dihadapkan pada 2 kebenaran, yaitu kebenaran wahyu yang diperoleh dari ajaran agama dan kebenaran akal yang diperoleh dari kajian tentang ilmu pengetahuan. Kebenaran agama bersifat keyakinan atau iman yang tak semuanya dapat dijawab oleh akal. Misal, mengapa Allah menciptakan bumi dan isinya, mengapa menyembah Allah harus dengan sholat, atau mengapa sholat harus menghadap kiblat. Yang mana semuanya itu tak perlu dicari jawabannya dengan akal karena merupakan bentuk ajaran agama Islam. Sedangkan kebenaran akal atau ilmu pengetahuan merupakan hasil olah akal dengan pengamatan dan percobaan yang bersifat empiris. Kebenaran ini bersifat pasti secara indrawi dan rasional, tapi tak menutup kemungkinan dapat diubah dengan munculnya kebenaran dari ilmu pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya ada korelasi ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama Islam atau dalam istilah modern disebut Islamic Studies atau studi Islam merupakan proyeksi dari para cendekiawan muslim untuk membahas Islam pada arah progresif, menjawab tantangan zaman melalui pendekatan ilmiah. Quran dan Sunnah Nabi dalam perspektif ilmu pengetahuan merupakan sumber ilmu yang dapat dikaji dan diterapkan dalam berbagai bidang keilmuan dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan ilmiah. Sumber ilmu Islam tersebut dalam sejarah peradaban Islam melahirkan 8 cabang ilmu. Selanjutnya akan saya jabarkan ke 8 cabang ilmu tersebut. Yang pertama ada ilmu hadis, yaitu ilmu yang membahas sunnah Nabi Muhammad SAW dengan menentukan keabsahan isi teks beserta para perawinya, yaitu membahas kualitas hadis dan kuantitas perawi hadis. Yang kedua ada tarikh, yaitu ilmu yang mengulas sejarah Nabi Muhammad SAW dan Nabi yang lain
sejarah Quran dan Sunnah, serta sejarah sahabat Nabi yang telah ditulis pada berbagai buku sejarah. Yang ketiga ada fikih, merupakan ilmu yang membahas tata cara ibadah dan pembahasan halal haram. Yang keempat ada ilmu tafsir, yaitu pembahasan maksud ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan sebab turunnya ayat, tafsir ayat dengan ayat lain, dengan hadis, dengan ilmu lain, maupun tafsir yang terdiri dari satu tema atau disebut tematik. Ilmu yang kelima yaitu ilmu bahasa, merupakan kajian gramatikal bahasa Arab sebagai bahasa Quran dan penguat metodologi tafsir Quran. Yang keenam ada ilmu kalam, yaitu ilmu tentang hubungan manusia dengan Allah, dosa pahala, eksistensi Allah, sifat-sifat Allah, serta aliran yang terbentuk atas dasar perbedaan penafsiran kalam atau wahyu. Selanjutnya ada filsafat, memuat analisis dan kerangka berpikir yang bermula pada abad kejayaan Islam sampai penerapan kerangka filosofinya sebagai referensi kontemporer. Terakhir ada tasawuf, merupakan ilmu tentang jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan menghidupkan peran intuisi dan aspek batin seorang muslim menggunakan metode yang pernah dilakukan para sahabat Nabi dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrena Raisanti dengan NIM C1C020043. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di subbab yang keempat, yakni karakter ilmuwan muslim. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab ilmuwan muslim. Allah menciptakan manusia berfungsi sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Tugas kekhalifahan adalah menjangkau pada seluruh aspek kehidupan, seperti menata, mengeksplorasi, menggali, memanfaatkan, menyuburkan adalah bagian dari tugas kekhalifahan. Ini berarti manusia bertanggung jawab atas kelestarian seluruh isi alam. Untuk menggali potensi alam dan memanfaatkannya, diperlukan ilmu pengetahuan. Nah, hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau ilmuwan yang mampu mengeksplorasi sumber alam ini. Selanjutnya, karakteristik pelajar atau mahasiswa Islam. Islam sebagai agama yang sempurna dan penyempurna agama-agama selain agama-agama sebelumnya merupakan bentuk penyempurnaan ihwal terkait konsepsi tauhid atau akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Semua aspek dalam Islam tersebut diberikan melalui jalur pendidikan. Namun selain itu, Islam juga menekankan pentingnya karakter seorang pencari ilmu sebagai salah satu aspek vital suksesnya mereka dalam mencari ilmu. Nah, karakter yang harus dimiliki oleh pelajar atau mahasiswa Islam yang pertama adanya niat, yakni mengawali belajar dengan niat dengan baik, tidak untuk sombong dan riya, serta memulai aktivitas pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, guru, yaitu dalam proses mencari ilmu, diusahakan memiliki guru konvensional yang bisa diajak bertemu, bertatap muka, dan diajak berdiskusi. Yang ketiga, buku referensi. Seorang murid atau pelajar harus memiliki buku rujukan dan berpendapat sesuai dengan rujukan referensi ilmu yang terdahulu atau yang terdapat di dalam buku. Lalu yang keempat ada teman, maksudnya adalah kita harus memilih teman yang baik agar tidak terjerumus atau menambah keburukan untuk pribadi kita sendiri. Lalu yang terakhir akhlak. Ciri khas dari para pelajar muslim adalah harus memiliki akhlak yang baik, khususnya kepada orang tua dan guru atau dosen. Selain itu, ciptakan pula etika yang baik kepada teman dengan menjaga perasaan mereka, berakhlak dan beretika baik terhadap buku referensi, terutama buku yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan ilmu sebagai representasi ilmu Allah, zat yang maha berilmu atau yang alim.